Salah satu di antara fadilatul Ramadan adalah dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang tidak memiliki dosa kecuali Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Imam Al-Ghazali, dosa itu ada dua macam. Ada dosa kecil dan ada dosa besar. Yang dosa kecil itu bisa diampuni, dihapuskan oleh Allah melalui kalimatul istighfar, astaghfirullahaladzim. Karena itulah Nabi SAW membimbing kita untuk selalu memperbanyak fa'asiru bil istighfar. Perbanyaklah kalian dengan membaca istighfar. Kita ingat bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kalau malam beliau tidak akan tidur sebelum membaca alfaini kalimatul istighfar, sampai membaca 2000 kalimat istighfar. Ini sahabat Rasul paling banyak meriwayatkan hadis, tapi di hadapan Allah merasa dosanya ini banyak, maka kemudian dia tidak mau tidur sebelum membaca kalimat istighfar. Bagaimana dengan kita yang tidak berjumpa dengan Rasul SAW, yang tidak berjumpa dengan sahabat, yang tidak berjumpa dengan tabi'in? Tentu ini yang mendorong kita semua untuk menguatkan ini. Apalagi kata Nabi SAW, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja. Siapa yang membiasakan membaca istighfar, maka Allah berikan jalan kemudahan setiap ia menghadapi kesulitan. Kita lihat bagaimana Imam Ahmad, salah satu dari al-a'immah min al-madhahib, imam mazhab pengarang kitab hadis, kitab al-musnadnya, ini luar biasa mengajarkan riwayat hadis dalam konteks ini. Lah Ramadan ini Allah memberikan pengampunan, ibaratnya inilah pengampunan massal. Karena itulah Allah hanya memberikan kepada orang yang beriman, dan puasa itu memanggil orang yang beriman. Di malam pertama sudah dijelaskan tentang ini. Yang tidak beriman tidak akan tersentuh. Dekat rumah kami, dekat kampus juga ada warung di sana. Kalau jam 8 itu orang lalu lalang, kita ngantar anak sekolah, itu udah aroma mirbus. Tentu kita husnudzon, mungkin sedang musafir jauh ratusan kilo. Tapi apa iya di situ pagi-pagi musafir di situ? Tentu kita mentoleransi, tetapi ini adalah gambaran bahwa iman yang dipanggil dan iman inilah yang luar biasa dalam konteks itu ini. Lah Allah memberikan pengampunan. Dulu sahabat Nabi itu di hadapan Nabi itu pernah berandai, ya Rasulullah, betapa nikmatnya kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Allah berikan umur yang begitu panjang. Kaumnya Nabi Nuh itu kalau ia beriman umurnya 950 sampai 1000 tahun, Pak. Nabi Nuh alaihissalam sendiri 950 tahun. Sahabat yang menyampaikan, ya Rasulullah, betapa kaumnya Nabi Nuh luar biasa mereka, karena umurnya panjang, amalnya juga luar biasa. Tapi Nabi mengatakan, kaumku umurku pendek, kaumku umatku pendek, tetapi Allah banyak memberikan keistimewaan. Salah satunya adalah di bulan Ramadan Allah memberikan pengampunan massal. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang berpuasa dengan penuh keimanan dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah hapuskan dosa-dosa yang telah lewat. Tahun lalu belum seperti ini, Pak. Kita 2 tahun pandemi, 2 kali puasa, ini puasa yang ketiga di masa pandemi. Tapi alhamdulillah pelan-pelan Allah mengangkat penyakit ini untuk memberikan kesempatan kaum muslimin menikmati indahnya siang Ramadan. Sahabat kami yang sekarang sedang melakukan umroh di Madinah sudah dibuka full, kapasitas masjid Madinah itu 1 juta jamaah. Maka begitu sudah 1 juta ada tandanya berbunyi, maka close pintu itu, tinggal di pelataran. Pelataran pun full, penuh semuanya. Tetapi kemudian disediakan berbuka, tetapi selama sambil menunggu takjil tadi orang tidak boleh bicara apa-apa. Maksudnya mana masih suasana pandemi, orang menjaga supaya tidak menguatkan elit dan seterusnya. Ada kerinduan yang luar biasa Ramadan ini, karena itulah mari kita manfaatkan yang luar biasa. Yang kedua, apa Ramadan
itu salah satunya adalah memberikan apa? Kesabaran orang yang berpuasa, maka Allah akan membalas dengan pahala yang tak terbatas. Kita ini berpuasa sabar sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Mengapa kita sabar, Pak? Karena kita punya sikap orang yang beriman itu al-yakin, optimis bahwa azan maghrib pasti tiba. Dan belum pernah ada pengumuman di muka bumi jam 6 misalkan waktu Jakarta, ini kayak tadi itu jam 17.58, pengumuman mohon maaf azan maghrib mengalami delay hari ini, belum ada. Karena matahari beredar pada porosnya tidak pernah berhenti, dan satu detik matahari berhenti maka itu akan ada jutaan orang meninggal di dunia karena suhu panas terjadi peningkatan yang sangat dasar. Tapi Ar-Rahman, kemaharahmanan Allah, maka matahari ini beredar pada porosnya. Tajri li mustaqarrillah, bulan juga semacam itu. Inilah kata Nabi, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam, setiap amal anak ibu Adam itu untuk dirinya. Kita sholat, kita zakat, kita haji untuk kita. Illa siyam, kecuali puasa. Wa ana azidi, kata Allah, dan aku akan berikan balasan. Inna yuwaffas sabiruna, kata Allah akan memberikan pahala balasan kepada orang-orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sesungguhnya Allah menyempurnakan pahala orang-orang yang bersabar itu bighairi hisab, unlimited, tak terbatas. Itu artinya luar biasa Allah berikan ini. Makanya para sahabat Nabi memanfaatkan setiap detik waktu momen berpuasa ini luar biasa. Bahkan kata Nabi, Pak, sekujur tubuh kita ini, mohon maaf, walaupun kita berkeringat apa siang hari, tapi di hadapan Allah itu adalah rihan thayyibatan, aroma bagaikan kalmis seperti minyak kasturi. Bukan berarti kalau hadis ini menjelaskan aromamu, bau mulut badanmu seperti minyak kasturi lantas kemudian gak bermandi-mandi, enggak, bukan itu maksudnya. Tetapi nilai keutamaan badannya orang-orang yang beriman yang melakukan puasa ini, aromanya wangi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru badan kita wangi, Pak, apalagi tutur kalimat thayyibah kita, apalagi kita tilawatil Quran, apalagi kita bersedekah bagi orang lain. Tentu luar biasa pahala yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang ketiga, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang ketiga yang Allah berikan kepada kita, semua pahala yang diberikan kepada orang-orang yang berpuasa adalah ada dua kegembiraan. Di dalam hadis Nabi SAW dijelaskan, lis-shaimi farhatani yafrahuma, bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Kedua kebahagiaan itu adalah idza aftara fariha bi fatrihi, kalau sedang ia berbuka maka ia berbahagia atas berbukanya itu. Tidak ada Pak orang sedang berbuka itu kemudian mengalami amarah, tidak ada. Secapek apapun, selelah apapun, selapar apapun, begitu adzan maghrib Allahu Akbar, Allahu Akbar, gembiranya muncul yang luar biasa. Meskipun hanya seteguk air aqua, seteguk air teh manis misalkan, orang merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Allahumma lakasumtu, mendeklarasikan dirinya, ya Allah, karenamu aku berpuasa, bukan karena siapa-siapa. Inilah puncak ketauhidan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bika amantu, dan karenamu aku beriman, makanya aku berpuasa. Wala rizki ka'atartu, karena rizkimu lah maka aku bisa berbuka. Ada orang yang Allah berikan rizki, Pak, udah tinggal di mulut nggak jadi, Pak. Kita kan pernah tuh beli sesuatu gitu, sudah kita bawa pulang, ternyata diserempet jatuh, artinya rezeki bukan kita, nggak nyampe rumah kita. Ada juga yang sudah kita sakit gambar, di jalan dicopet orang, artinya benar rezeki kita. Makanya kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, rezeki itu kalau sudah masuk mulut rezekimu, yang belum itu berarti belum. Karena itulah kata Sayyidina Ali, jangan engkau tambatkan rezekimu di hatimu, supaya sebab kalau rezekimu kau tambahkan di hatimu ketika kau berderma berinfak terasa berat, merasa dirimu yang bekerja, merasa dirimu yang berusaha, seakan-akan Allah tidak terlibat memberikan rezeki, tapi rezekimu letakkan di atas tanganmu, sehingga siapapun ketika orang meminta pertolongan engkau dengan mudah mengulurkan bantuan itu. Luar biasa indah dalam kaitan untuk ini.
Makanya kita lihat di jalan-jalan, mohon maaf kadang-kadang begitu ada orang-orang buka kaca mobil saling menawarkan, Pak ada sebutir kurma Pak, ada aqua, mungkin Bapak nggak ada persediaan. Betapa indah kehidupan kita ini, indah sekali. Saya ingat ketika di perbatasan dengan salah seorang tentara nasional Indonesia, waktu itu saya meniti air mata saya. Pas hari pertama Ramadan beberapa tahun sebelum pandemi, 1 tahun sebelum pandemi, beliau penjaga tentara penjaga perbatasan pas maghrib, dan dia tahu saya tamu dari Jakarta. Dan Pak ada perbekalan Pak, ada sini sudah waktunya adzan maghrib. Bayangkan 2 gelas aqua diberikan, 1 dibagi, dia berganti. Mengapa ini? Orang ini saling menggembirakan. Siapa yang menggembirakan orangnya, Allah pasti akan menggembirakan dia dengan caranya. Bigoi hisab, tak diduga-duga. Yang kedua yang paling puncak orang mengalami kebahagiaan bagi orang yang berpuasa adalah wa farahatun inda liqa'i rabbi, yaitu kebahagiaan ketika ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali di dalam Al-Ihya fi Ulumuddin beliau menjelaskan, puncak kebahagiaan seorang hamba adalah ketika ia diberikan kesempatan oleh Allah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada yaumil qiyamah. Kita ingat bagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Insan turun secara khusus karena kisah putri Rasulullah Fatimah Zahra. Singkat cerita, putri kedua Fatimah ini, Hasan dan Husain itu sedang panas, saking panas, demam beberapa 3 hari yang tidak turun-turun. Nah, ini kalau sekarang ini ya orang bilang, wah itu sakit Omikron itu, panas demam 3 hari nggak turun-turun, Omikron. Maka kemudian apa? Fatimah menengadah di keheningan sholat malamnya berdoa, ya Allah, angkatlah panas anakku ini, berikanlah kesembuhan ya Allah. Aku bernazar berpuasa kepadamu selasa yauman 3 hari ya Allah. Karena putri Rasulullah hidup pada masa Nabi, doanya langsung konstan diijabah oleh Allah. Besoknya panas ini langsung turun. Maka Fatimah dan suaminya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu maka kemudian bernazar dan memulailah puasa. Singkat cerita, ketika puasa dilaksanakan, kemudian ketika menjelang azan maghrib berkumandang, datanglah yatiman, anak yatim datang, ya Rasulullah, keluarga Rasulullah, wahai keluarga Rasulullah, adakah makanan? Aku udah berhari-hari nggak makan. Maka kemudian roti, susu, kemudian sedikit kue dari yang dibuat ini, bagian dari Fatimah diberikan kepada orang anak yatim tadi. Selang beberapa saat kemudian datang lagi miskinan, orang miskin datang kepada dia, ucapannya pun sama, wahai putri Rasulullah, adakah makanan? Aku berhari-hari tidak makan. Maka bagian dia sudah tidak ada. Maka kemudian Sayyidina Ali mengatakan, ya Fatimah, bagianku berikan kepada orang itu, diberikan pada dia. Menjelang adzan maghrib tiba, datang lagi asiron, orang tawanan, ucapannya pun sama, wahai keluarga Rasulullah, aku belum makan berhari-hari, adakah makanan darimu untukku? Kedua pasangan suami istri Fatimah dan Ali bin Abi Thalib ini tolak-tolak, nggak ada lagi apa yang diberikan. Bagian putra beliau, snack untuk Hasan dan Husain. Kemudian kedua anaknya berkata, wahai bundaku, bagian kami berikan kepada dia. Maka diberikanlah. Kemudian turun azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak ada makanan apapun untuk berbuka kecuali air Zam-Zam itu. Maka turunlah ayat, hal atalal insani khinun minad darrim lam yakun syai'an madhkura. Sampailah kemudian ayat, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu jazaa'an wala syukura inna nakhafu yawman abusan qamtarira. Aku memberi makan mereka bukan karena mengharapkan mereka akan membalas kami atau ucapan terima kasih, enggak. Yang aku khawatirkan, inna nakhafu yawman abusan qamtarira, yang aku khawatirkan nanti pada yaumil akhir Allah tidak menatapku atau Allah menatap dalam keadaan muka masam. Jadi kita berderma, kita berinfak, kita bersedekah bukan kita meminta balasan orang yang kita beri. Kita tidak mengharapkan ucapan terima kasih itu, tapi kita minta Allah Subhanahu wa taala nanti memberikan balasan kegembiraan ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, fadilatul Ramadan, keutamaan bulan Ramadan itu adalah Allah nanti menyediakan pintu VVIP bagi orang-orang yang berpuasa. Kita saja Pak, sekarang ini mohon maaf, kalau kita naik pesawat aja ada dua jenis pintunya. Para penumpang yang kelas bisnis dan yang kelas ekonomi beda pintu masuknya Pak. Yang kelas bisnis dilayani luar biasa, apa saja dikasih, turun masuknya duluan, turunnya juga duluan, tempat tidurnya juga berbeda. Ketika kita masuk ke istana saja ada tamu khusus dan tidak tamu khusus. Ketika kita di Saudi Arabia aja ada tamu khusus. Oh ini tamunya Duyuful Malik Salman, ini tamunya Raja Salman. Oh ini tamu biasa, beda Pak. Kita tamu raja dikawal askar untuk tawaf untuk apa, dikawal semuanya karena adalah tidak semua orang bisa. Lah ini Allah menyediakan babur rayyan, pintu khusus yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang berpuasa. Dan ketika rombongan jamaah puasa Masjid Al-Husna masuk, pintu itu menutup otomatis, yang lainnya tidak bisa masuk karena dia bukan rombongan berpuasa. Inilah makanya Pak, mengapa Ramadan ini harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya supaya kualitas Ramadan ini dari waktu ke waktu semakin meningkat, tidak hanya formalitas belaka. Dan inilah dari sekelumit kecil keutamaan-keutamaan Ramadan. So kalau kita buka di dalam salah satu buku ada Fadailur Ramadan, itu ratusan halaman menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Ini hanya 4 fadilatul Ramadan yang dapat penceramah sampaikan pada kesempatan yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua, menganugerahkan kita semua fadilah Ramadan tadi dapat kita raih bersama-sama. Dan mudah-mudahan keimanan kita ini akan mengangkat martabat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan ini dapat kita tunaikan dengan penuh iman dan ihtisan, dan mudah-mudahan amalia Ramadan ini dapat kita sempurnakan dengan sebaik-baiknya. Dan kita pun bermunajat, mudah-mudahan aneka macam virus, aneka macam bala dan wabah yang menerjang kehidupan manusia, wabil khusus negeri tercinta kita ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita kembali dalam kehidupan yang lebih aman dan lebih nyaman di masa-masa yang datang. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum fi al-hayy wa barakatuh. Aqulu qouli hadza, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nasrullah wa tawfiq wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.